Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fatimah Rahmi, mahasiswi dari jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 2 dari UPBJJ Banjarmasin. Akan mempresentasikan tugas mata kuliah logika yang membahas macam-macam term, sesat pikir, dan bagaimana cara agar terhindar dari kesalahan logika. Term adalah ungkapan pengertian dalam bentuk atau istilah. Yang akan saya bahas adalah term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan konotasi. Konotasi term atau isi yang dikandung oleh term dapat dibedakan menjadi dua, yaitu term konkret dan term abstrak. Kedua term tersebut ada yang berada di lingkungan hakikat dan ada yang berada di lingkungan sifat. Term konkret dan term abstrak banyak ditemui dalam perbincangan dalam sehari-hari maupun di bidang ilmu. Lingkungan hakikat adalah term yang memiliki persamaan satuan di dalam satu makna tanpa adanya perbedaan tingkatan menurut hakikatnya. Term di lingkungan hakikat terbagi menjadi dua, yaitu hakikat konkret, yaitu merujuk kepada hal, suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas. Hakikat abstrak adalah menyatakan suatu kualitas yang tidak berekstensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari ekstensinya. Lingkungan sifat. Term di dalam hal ini adanya perbedaan tingkatan. Term di dalam lingkungan sifat dibagi menjadi dua macam, yaitu sifat konkret merujuk pada persifatan suatu kenyataan yang berkualitas dan berekstensi, sifat abstrak yang merujuk kepada persifatan yang terlepas dari ekstensi tertentu. Contoh term konkret adalah manusia, rumah, matahari, dan lain-lain. Contoh term abstrak, keadilan, kebebasan, kebijakan, dan lain-lain. Term berdasarkan denotasi. Denotasi term dibagi menjadi term yang bersifat umum dan khusus, yaitu term khusus dan term umum. Term khusus adalah term yang hanya merujuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibagi menjadi dua, yaitu partikular dan singular. Partikular adalah sifat khusus yang berlaku hanya merujuk sebagian, tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Singular adalah sifat khusus yang berlaku hanya merujuk pada satu hal atau suatu himpunan yang memiliki satu anggota. Term umum adalah term yang mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk, tidak ada terkecuali. Term umum dibagi menjadi dua, yaitu universal dan kolektif. Sifat umum yang berlaku tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kolektif, sifat umum yang berlaku untuk menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contoh term berdasarkan denotasi adalah biru adalah warna. Term berdasarkan predikamen. Yang dimaksud dengan predikamen adalah cara beradanya sesuatu. Term predikamen bisa dibedakan menjadi dua, yaitu predikamen substansi dan predikamen aksidensia. Predikamen substansi adalah hakikat zat yang ada dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Predikamen aksidensia adalah peserta zat menjadi pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Predikamen aksidensia memiliki zat, yaitu kualitas, kuantitas, aksi, pasi, relasi, ruang, waktu, posisi, dan keadaan. Contoh term berdasarkan predikamen, dia bermain di taman. Selanjutnya adalah sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan di dalam penalaran berupa perbuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang sah dikarenakan melanggar kaidah logika ataupun perbincangan yang menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang tidak sah. Sesat pikir terbagi menjadi beberapa macam yang dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni sesat pikir formal dan sesat pikir informal. Menurut para ahli logika, umumnya terbagi menjadi tiga jenis: sesat pikir formal, sesat pikir informal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau disebut dengan sesat pikir menurut logika. Susunan pikir pengetahuan dapat merangkum disebut dengan silogisme disjungsi inklusif. Contoh, peserta lomba adalah siswa dan guru, dan ternyata siswa yang lomba, berarti dia bukan guru. Sesat pikir verbal, kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata. Sesat pikir banyak ragamnya, salah satunya susunan pikir terdiri atas 4 konsep:
harusnya 3 konsep, akan tetapi konsep pembandingnya bermakna ganda. Susunan pikir kategori yang sahnya terdiri dari 3 konsep, yakni konsep subjek, konsep sebagai predikat, konsep tengah antara subjek dan predikat menjadi kesimpulan. Sesat pikir 4 konsep terjadi karena menggunakan konsep yang bermakna ganda. Contoh sesat pikir 4 konsep. Semua sekolah mempunyai halaman. Buku pelajaran ini mempunyai halaman, maka buku pelajaran adalah sekolah. Kata halaman memiliki peran sebagai konsep yang bermakna ganda. Sesat pikir material. Kekeliruan penalaran berdasarkan isi menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir banyak ragamnya, salah satunya perumuman yang tergesa-gesa. Perumuman yang terlampau luas dari bahan yang ada dan jauh melampaui lingkup bahan pembuktian tergesa-gesa disimpulkan termasuk sesat pikir. Contoh sesat pikir material, orang kaya pasti bahagia karena memiliki banyak uang. Selanjutnya, agar terhindar dari kesalahan logika adalah dengan cara menggunakan logika formal, beri bukti dengan alasan yang kuat, menjauhi argumen emosional yang tidak terkendali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.